Oke, Zalfa, lanjut ke part 2 gitu. Yang tadi gimana? Sudah cukup jelas? Ada tanggapan? Boleh. Sudah, Ada pertanyaan lanjutan? Boleh. Kalau kurang jelas. sudah sangat membantu sekali Bapak. Karena kemarin saya sempat misleading juga, sempat daftar MSIB kan juga. Terus baca komen-komen tuh katanya bikin CV tuh tadi kayak tadi setiap loker tuh harus beda CV. Sampai saya tuh kemarin pas MSIB itu bikin folder untuk setiap perusahaan beda, Pak. Kayak misalkan Excel Axiata, terus ini. Jadi sampai capek. Terus saya mikir nih beneran efektif atau enggak. Tapi tadi setelah dijelasin Pak Aga, akhirnya saya paham kalau itu sangat tidak efektif sama sekali. Ya, Makasih, Pak. ya. Ini aku pengen menyampaikan ya, benar sama efektif tuh beda ya gitu. Kalau misalkan tadi ganti-ganti tuh bener loh. Itu bener-bener kayak kamu tuh ngerjainnya tuh kayak bener-bener handmade gitu ya, gitu. Ini barat kayak kamu mau bikin batik lah. Kamu tuh batik tulis gitu ya, bener-bener handmade. Hasil bagus, yakin. Tapi kita ngomong efektivitas gitu, waktu berjalan gitu. Akhirnya ada namanya batik yang pabrik gitu ya, gitu. Karena kita butuh jumlahnya. Nah, sekarang balik lagi gitu. Kenapa kok akhirnya aku bilang gunakan cara termudah dulu, nanti cara yang tadi tuh digunakan nggak masalah. Kenapa? Karena takutnya kamu kehabisan waktu, padahal di luar sana ada banyak banget perusahaan yang mungkin kamu belum kenal. Mereka lagi butuh orang kayak kamu, tapi mereka nggak tahu gimana cara ngubungin kamu. Nah, kamu belum kenal sama mereka, gitu. Harusnya menurutku daripada waktu yang kamu bisa efektifkan untuk kenalan sama mereka, cari tahu perusahaan-perusahaan di industri tersebut, gitu. Habis cuma buat ngotak-atik CV yang, mohon maaf nih, kadang informasinya kalau fresh graduate tuh seberapa berubah sih kalau diedit. Kalau udah punya experience banyak, bisa ini di remove, di replace pakai ini, ada penggantinya. Kalau fresh graduate tuh ini dilepas-lepas-lepas kosongan gitu. Malah jadi kelihatan nggak banyak pengalaman gitu. Gitu. Nah, untuk beberapa teman yang peka, walaupun belum tahu ilmunya, akhirnya ya udah semua loker aku masukin, semua info aku masukin. Lah, tapi tetap ada panggilan. Ini gimana sih? Nah, gitu. Jadi hal-hal Hmm. semacam ini jangan sampai bikin kita ngerasa bahwa oh berarti salah ya kalau gini gitu berarti nggak. No, ini lebih ke efektivitas aja gitu. Gitu ya, gitu. Ada konteks-konteksnya. Kalau lewat email kayak tadi nggak apa-apa. Bener-bener kau personalize banget gitu. Kalau yang job portal cara mainnya nggak kayak gitu gitu. Gitu. Selalu ingat tahap-tahapan tadi nanti tinggal ditonton ulang gitu ya. Itu biar efektif aja. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan selanjutnya soal CV? Ada sih, Pak. Oke, Kayak apa tuh? ini, kita kan tahu kalau recruiter itu setiap harinya pasti nerima ribuan bahkan ratusan ribu CV gitu ya, Pak. Nah, pastinya juga mereka nggak mungkin dong ngecek CV gitu sampai sedetail sampai ke bawah-bawah. Pasti kan cuma ya lihat highlight-highlightnya aja. Nah, di bagian about me biasanya di personal kita itu loh, Pak. Nah, poin-poin apa aja saja sih yang perlu ditonjolin di situ biar kayak kesannya menjual. Jadi kan recruiter tuh kayak klik gitu ketika baca CV kita. Pengen lanjut gitu. Oke, aku jawab dulu ya, kasih pengantar ya. CV itu minimal 4. Satu, jujur nulisnya. Ya. Tapi jujur aja nggak cukup. Yang nomor dua adalah lengkap, komplit gitu. Infonya tuh adalah info yang komplit. Komplit aja juga nggak cukup gitu. Komplit ini ya lengkap plus relevan ya gitu. Maksudnya komplit tuh kayak gitu ya. Gitu. Jadi isinya lengkap dan relevan gitu. Tapi itu aja juga nggak cukup. Ada yang nomor tiga. Itu adalah menarik dari sisi apa ya desainnya, gaya bahasanya gitu. Gitu. Empat tiga itu adalah menarik dan yang nomor empat adalah update. Jangan sampai nulisnya jujur, lengkap, relevan gitu kan. Terus abis itu nulisnya udah bahasanya menarik tapi nggak update. Nggak update tuh maksudnya gimana? Kamu coba nanti dipantengin ulang CV-mu. CV itu punya pengalaman yang dia akan menunjukkan timestamp, penanda waktu gitu. Kapan sampai kapan gitu. Coba kamu cek kapan tanggal, bulan, atau tahun paling terkini yang ada di CV-mu. Bulan Katakanlah Juli. yang Iya, terkini itu katakanlah Juli dua ribu dua dua ribu puluh dua puluh dua. satu, misal, misal ya. Oh iya. Misal yang terkini di CV itu Juli 2021. Sekarang itu Desember 2022. Nah, kalau gap antara waktu terkini di CV dan waktu real sekarang itu jauh, maka CV-mu akan cenderung tidak menarik.
Karena kamu akan dianggap tidak melakukan apa-apa. Kamu akan dianggap tidak punya inisiatif dan tidak produktif. Gitu. Nah, banyak orang lupa ini. Lupa nu apa? Lupa diupdate informasi itu. Cuma ngejar relevannya, cuma ngejar ini itunya. Lah kamu, tapi sekarang saya lagi sibuk ini Kak sambil lah mana infonya di sini nggak ada. Kan kalau nggak ditulis kita nggak tahu gitu loh. Iya. Iya Kak, aku sekarang lagi ikut bootcamp ini itu mana nggak ada. Mending masukin periodenya kapan strip sekarang gitu. Jadi kalau jarak antara penanda waktu terakhir di CV dan sekarang itu nggak jauh, kamu masih menarik. Misal kamu wisuda Oktober, sekarang November, masih menarik, ya kan? Kalau kamu wisuda Oktober, sekarang udah Juli tahun berikutnya, dan di sini kamu nggak ngelakuin apa-apa, gimana bisa menarik? Malah lebih menarik ya fresh graduate bawah kamu atau setelah kamu kan, ya nggak? Kayak gitu. Iya. Takutnya tuh kebanyakan tuh gini, ada yang lupa ngupdate gitu. Saking asiknya kirim gini ini, mikirin ini yang relevan gitu. Makanya CV tadi harus 4 hal tadi, ditulis dengan jujur, informasinya lengkap dan relevan, bahasanya dan desainnya menarik, dan yang keempat informasinya selalu update gitu. Secara umum tuh CV gitu dulu. Mau nanti ATS friendly kayak, mau nanti kreatif kayak, mau CV-mu 1, 2, atau 3 halaman, CV boleh 1 sampai 3 halaman ya, disesuaikan gitu. Yang penting tuh kayak gitu dulu, oke? Paham ya? Nah, semua informasi yang ada di CV itu penting, tapi ada bagian atau section atau elemen di CV yang digunakan untuk menggambarkan lebih awal terkait kamu itu siapa secara umum, yaitu bagian about me atau summary gitu ya gitu, atau bagian profile gitu, orang nulisnya gitu. About me atau summary atau profile ini minimum mengandung 3 informasi dasar. Jadi about me itu harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kamu itu siapa? Oke. Pertanyaan nomor 2, kamu sudah melalui apa? Kamu punya pengalaman apa? Itu pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3, sekarang kamu bisa apa? Oke. Kalau about me kamu belum bisa menjawab 3 pertanyaan ini, sebenarnya about me kamu itu masih belum benar. Kebanyakan orang about me belum benar itu isinya apa? Isinya soft skill. Isinya kumpulan soft skill yang malah terkesan itu adalah klaim diri. Saya adalah seorang yang jujur, adil, dermawan, bla 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 bla, terus gitu terus. Padahal bukan itu yang kita butuhkan. 3 info ini. Kalau kamu pernah dengar bahwa ada kok cuma beberapa detik aja rekruter itu baca screening CV. Kalau ukurannya beberapa detik itu tuh biasanya lebih ke summary sebenarnya. Walaupun sekarang beberapa detik itu jadi ya pro kontra ya gitu. Karena ya nggak harus sedetik-detik kayak begitu. Ada sistem ATS juga untuk mengerucutkan CV biar dikerjainnya nggak banyak gitu. Kalau buru-buru dalam tanda kutip cuma detik-detik-detik, kalau dieskalasi ke user akhirnya itu malah dianggap ketidaktelitian. Lah, ini kayak gini tertulis gini dibaca nggak sih CV-nya gitu. Jadi nggak semua recruiter juga pakai sistem baca sekian detik doang gitu. Aku bukan recruiter, aku user gitu ya. Jadi aku akan lihat lewat sudut pandang itu gitu. Ya, aku nggak tahu user di luar apakah menggunakan yang detik-detik kayak gitu, tapi user biasanya akan benar-benar mencermati karena kita akan membayangkan kamu kalau nanti jadi tim existing yang aku udah punya nih, kira-kira kamu gimana ya kayak gitu ya. Tadi dari kita fokus dulu ke situ, dari 3 poin yang ada, satu, kamu itu siapa? Minimal itu bisa diisi dengan pengalaman pendidikan. Kamu itu siapa? Misalkan kalimatnya, saya adalah seorang lulusan S1 manajemen dengan konsentrasi ini, universitas ini dengan IPK sekian. Kayak gitu. Boleh, gitu aja. Itu bisa menjawab pertanyaan secara umum kamu itu siapa. Atau kalau nanti udah ada pengalaman kerja, kamu boleh ada kalimat lanjutannya. Saya adalah seorang lulusan S1 ini, universitas ini dengan IPK sekian, dengan total pengalaman kerja selama 5 tahun. Misalkan gitu. Jadi kasih gambaran umum kamu itu siapa. Oke? Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, kamu pernah ngapain? Kamu punya pengalaman apa? Nah, ini diberikan apa diisi dijawab dengan memberikan gambaran pengalaman, bisa kerja, magang, prestasi gitu, atau training dan lain-lain yang menurutmu itu unggulan.
Jadi setiap info yang ditulis di CV itu penting. Di antara yang penting itu yang unggulan, itu yang taruh di situ. Ibaratnya kamu punya minimarket, tapi yang unggulan kamu display di depan. Kalau perlu kayak di suatu minimarket yang bikin stand sendiri di halaman parkir gitu. Itu yang pengen kamu unggulin tuh, biar orang lihat di pinggir jalan gitu. Nah, kayak gitu ibaratnya. Jadi semacam itu. Misalkan kamu sampaikan tadi ya, kalimatnya misalkan dengan pengalaman kerja selama 5 tahun gitu. Saya pernah bekerja menjadi ini, titik gitu. Saya telah mengikuti sertifikasi BNSP ini gitu misalkan. Saya memperoleh beasiswa ini gitu. Saya pernah mengikuti beberapa perlombaan antara lain ini gitu. Pokoknya unggulan aja lah gitu. Memang nggak harus panjang-panjang kok, ngasih gambaran umum aja. Itu yang nomor 2. Yang pertanyaan nomor 3, kamu sekarang bisa apa? Kamu sekarang bisa apa? Itu dijawab dengan skill, khususnya hard skill atau technical skill gitu. Skill ada 2, ada hard skill, ada soft skill. Nah, hard skill inilah yang harusnya lebih disebut dulu daripada banyak soft skill di summary gitu. Yang saya orangnya ulet, jujur, teliti, apalah gitu-gitulah gitu ya. Itu penting, boleh itu dimasukkan. Tapi kalau itu dimasukkan tapi informasi 3 tadi nggak ada, ya kurang tepat gitu. Terus gimana poin nomor 3 ini jawabnya? Misalkan sampaikan saja gitu. Tadi kan udah bilang saya memiliki prestasi ini titik. Terus lanjut ke sini. Saya menguasai pemrosesan data atau saya menguasai Microsoft Office meliputi pembuatan ini, boleh gitu. Atau toolsnya yang kamu sebut banyak. Saya menguasai software A, B, C, D, E, F, G, boleh. Atau kamu ngomongin soal bidang kamu, turunan nama-nama mata kuliah kamu, boleh gitu. Saya menguasai bidang sales dan marketing meliputi digital marketing, ini, content creation dan lain-lain gitu. Jadi industry knowledge. Jadi boleh industry knowledge, boleh tools, boleh kemampuan bahasa, boleh mix ketiganya. Saya menguasai bidang sales dan marketing meliputi ini. Saya terampil dalam menggunakan software ini yang didukung dengan keterampilan berkomunikasi secara aktif menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, misalkan gitu. Bahasanya silahkan kamu tata sendiri, summary CV nggak harus panjang-panjang. Ini yang aku kasih contoh yang panjang, pilih-pilih sendiri. Ingat ya, semua informasi penting, tapi yang dijadikan unggulan tuh tadi, kayak gitu. Gitu. Ada orang yang memasukkan minat, gitu. Saya tertarik bekerja di bidang ini. Boleh silahkan. Tapi sifatnya dia opsional. Karena minat kayak tadi tuh nggak perlu ditulis di summary gitu. Karena dia satu, bisa ditulis di cover letter atau surat lamaran gitu. Lebih ke cover letter sih sebenarnya kayak gitu. Ya kan? Yang kedua, nggak usah ditulis pun kalau kamu ngelempar CV juga minat gitu. Kalau nggak minat kan kamu nggak bakal ngelamar gitu. Gitu. Oke. Jadi ada urutan prioritas informasi yang boleh dimasukkan gitu. Kalau mau nge-QC bagian summary CV udah bener atau belum, bagian lain kamu tutup. Terus kamu baca summary CV. Kira-kira dengan baca summary CV itu orang udah tahu belum sih aku pendidikannya apa, pengalamanku tuh berapa lama secara umum dan lain-lain gitu. Summary CV yang tepat adalah summary CV yang satu, bisa kamu taruh di banyak tempat. Misal, di mana kalau kamu ngelamar lewat Jobstreet ada perkenalan atau promosi diri 300 karakter. Itu sebenarnya itu kayak kamu dalam tanda kutip manipulasi summary CV plus kualifikasi loker gitu diramu menjadi bahasa yang kamu bisa taruh di sana, ya kan? Summary CV-mu bisa ditaruh di About Me-nya LinkedIn. Summary CV-mu bisa ditaruh di cover letter atau surat lamaran, gitu. Summary CV-mu bisa untuk jawab pertanyaan perkenalan diri interview. Jadi kalau kamu di interview, silahkan perkenalkan diri Anda. Di otak kamu tuh seolah-olah langsung bilang, oh ini aku disuruh jabarin summary CV-ku. Nah sekarang bayangin, aku belum buka CV-mu ya. Kamu bayangin pura-pura aku tanya, silahkan perkenalkan diri Anda di interview. Kira-kira kalau yang kamu sampaikan persis kayak yang kamu tulis di summary CV-mu yang sekarang, atau dikembangkan kalimatnya dari situ, kira-kira udah bisa ngejawab belum? Kalau belum, biasanya salah satunya yang salah. Kebanyakan salahnya itu yang di CV.
Iya beda summary CV ku sama ini. Summary CV ku malah kadang kayak moto hidup aja kayak ini. Oh, gitu. Gitu ya. Itulah summary CV itu semacam itu gitu. Tapi kalau memang bisa kayak gitu, berarti udah benar gitu. Paling tinggal nanti lihat komposisi. Maksudnya komposisi pasti misalkan komposisi informasi. Kamu orang sudah punya banyak pengalaman. Misalkan kamu punya 5 pengalaman kerja dan 5 organisasi. Jangan-jangan di summary CV yang kamu sampaikan tuh lebih banyak cenderung organisasinya gitu. Padahal untuk orang yang sudah punya pengalaman kerja, ya pengalaman kerja dia yang harusnya dijabarin. Paham ya gitu. Atau komposisi dari skill, kamu hard skill punya, soft skill punya. Jangan-jangan hard skill yang kamu tulis itu cuma Microsoft Office, Canva misalkan. Soft skillnya banyak banget. Padahal mohon maaf nih, kamu lulusan kuliah dalam tanda kutip, kalau cuma nonjolin Microsoft Office cuma disebut, anak SMA juga bisa gitu loh. Harusnya kamu lebih menonjolkan technical skill yang kamu peroleh dari ini orang kalau bukan lulusan manajemen tuh nggak paham ini gitu. Jadi nama-nama mata kuliahmu atau bidang-bidang itu gitu. Nah, ini adalah salah satu informasi untuk menulis di bagian summary CV. Nanti lebih detailnya tinggal buka channel YouTube-ku, buka playlist. Di situ ada playlist judulnya Membuat CV dengan Benar kalau nggak salah namanya itu, lupa. Nah, di dalamnya itu ada aku jelasin per elemen. Di situ ada elemen bagian summary CV. Barangkali ada yang terlewat yang aku jelasin. Cukup jelaskah? Cukup jelaskah ya? Cukup Oke. jelas tuh, Pak. Oke, gitu. Apalagi yang mungkin masih bisa didiskusikan? Ini ada lagi. Boleh. Kan kayak misalkan saya lulusan marketing, Pak, tapi saya punya interest mau ngelamar eksim, ekspor impor. Sedangkan saya emang nggak pernah daftar magang eksim, saya cuma ikut sertifikasinya aja. Jadi kira-kira apa yang perlu ditonjolin lagi ya Pak di CV saya gitu? Selain tadi sertifikasi itu, karena jujur aja kemarin-kemarin saya juga sempat nyari kayak magang-magang di eksim itu jarang banget sih Pak. Rata-rata maunya jadi ya rekrut karyawan gitu. Kalau untuk permagangan jarang. Oke. Itu sih Pak. Aku gini ya. Ini filosofis banget ya. Satu, setiap pengalaman hidup lebih ke pengalaman profesional kayak kerja pendidikan gitu ya. Setiap pengalaman pasti menghasilkan skill. Ini urutan dari paling bawah nih, dari rootnya gitu. Setiap pengalaman pasti menghasilkan skill. Oke. Setiap pengalaman itu pasti menghasilkan lebih dari satu skill. Pasti kayak sekaligus berapa gitu. Contoh, kamu pernah punya kerja sampingan jualan online, jualan hijab di marketplace gitu. Di situ kamu akan punya skill banyak. Skill sales ada, skill marketing ada, skill administrasi ada, skill mungkin apa, content creation ada gitu. Skill handling komplain ada, software ini itu bisa. Skill komunikasi misal kamu live shopping ada gitu. Jadi dengan satu role aja, dengan satu pengalaman aja, pasti menghasilkan banyak skill. Nah sekarang, kalau misalkan tadi kamu bilang bahwa kalau aku pengen masuk ke bidang ini, bisa nggak? Bisa. Tapi aku cuma ada sertifikasi ini aja gitu. Nah jawabanku adalah satu, kamu nulis di CV itu sekedar saya pernah ikut sertifikasi atau dijabarin nih, gitu. Kalau perlu dijabarin, apalagi sertifikasi itu gini, sertifikasi itu ya sebenarnya jadi jangan melihat sertifikasi sebagai sesuatu yang pernah aja. Ini tuh lebih kayak memainkan sudut pandang gitu loh. Kalau kamu secara tidak langsung, secara tidak sadar menganggap sertifikasi atau pelatihan itu sebagai sesuatu yang pernah saya lalui saja, nanti akan dianggap seperti free course gitu, yang gratisan, webinar gratisan, yang ngomongin hal yang itu aja, yang umum aja. Padahal ini tuh di dalamnya tuh ada materi yang disusun, kurun waktu lama, ada tugas-tugasnya, mungkin ada projectnya, mungkin kayak bootcamp itu. Nah, maksudku tuh di CV itu bisa kamu tuliskan, kamu jabarkan, dan di lampiran dokumen untuk ngirim lamaran, kamu bikin portofolio. Namanya portofolio project. Portofolio project ini menggambarkan urutan kegiatan kamu di sana pada saat sertifikasi tanpa perlu membocorkan informasi yang nggak boleh di-share keluar ya gitu. Kan banyak orang tuh yang ikut bootcamp misalkan web developer atau bootcamp digital marketing atau bootcamp data analisis gitu. Mereka ngelampirin portofolio itu.
Portofolio apa? Project terakhir mereka pada saat ikut bootcamp gitu. Saya dapat tugas ini, kemudian saya riset market. Habis itu saya ini bikin konten, ini eksekusinya gini, hasil analisis di sosmednya gini gitu. Jadi biar kuat di CV kamu, sertifikasi atau pengalaman yang non formal ya gitu, yang bukan yang pendidikan formal atau pengalaman kerja bukan pendidikan formal gitu, itu tulis dengan sedikit dijabarkan dan dilampiri portofolio biar kamu tuh kuat gitu. Oke, itu dulu. Gitu. Nanti ke depan nulisnya harus yang kayak gitu, itu yang pertama. Yang nomor dua, tadi aku notes kamu bilang bahwa tapi pengalaman untuk magang di Exim itu sedikit, yang jarang ada, yang ada langsung kerja. Kalau yang ada langsung kerja, berarti mungkin ada orang yang udah kerja di sana. Nah, kalau ada orang udah kerja di sana, kamu nyari loker kesusahan, kamu cari akses untuk ngobrol sama orangnya, tanya. Bener-bener, paling gampang gimana? Aktif di LinkedIn, connect sama orang-orang yang memang udah kerja di bidang Exim. Kalau perlu nanti kamu bisa browsing perusahaan ekspor impor terbesar di Jakarta, Jabodetabek, di Indonesia, terserah gimana kata kuncinya, ya kan? Setelah itu akan ada orang-orangnya, kirim koneksi ke beliau-beliaunya. Begitu ada yang confirm, silahkan perkenalkan diri dan sampaikan maksud bahwa kamu ingin membutuhkan informasi. Misalkan mau nanya, apabila saya mencari pekerjaan untuk lulusan baru bidang ini, namun memiliki sertifikasi ini, di mana saya bisa mengirimkan lamaran, atau misalkan mohon informasi gitu. Apalagi semua yang soal Exim itu ditanyakan ke beliau-beliaunya gitu. Nyari loker boleh, nyari pengalaman, nanya pengalaman magang boleh gitu. Siapa yang harus di-connect di LinkedIn? Ya user Exim, ya recruiter Exim gitu. Oke, tapi pastikan dulu yang pengalaman sertifikasi tadi kamu di CV sudah tertulis dengan baik dan benar. Kalau itu bisa dikemas dalam bentuk portofolio, portofolionya juga udah siap. Dan info itu juga dijabarkan di LinkedIn kamu. Nah, hal semacam ini adalah salah satu cara untuk kamu tuh sebenarnya lebih kayak, you know, ngarahin fokusnya orang. Kalau aku misalkan punya secangkir kopi, aku tuh bisa ngarahin kamu ke apa? Ke rasa kopinya, ke bau kopinya, ke harga kopinya, ke mahalnya gelasnya, gitu. Dan lain-lain gitu loh. Kamu misalkan mau jual handphone, bisa kamu jual dari sisi apanya? Kameranya, gitu. Prosesornya, gitu. Layarnya, kemudahannya, gitu. Cuma mainin sudut pandang aja dari sisi apanya gitu. Nah, ini sama juga gitu. Jadi kalau memang ada yang bisa kamu tonjolkan, caranya semacam itu gitu ya. Gitu. Jadi coba nanti di sesi detail aja deh aku jelasinnya ya gitu. Jadi di sini coba pastikan dulu kamu setiap pengalaman yang ada, kalau memang itu berguna untuk ke karir selanjutnya, di mana kamu ingin mungkin kayak shifting karir sedikit gitu mungkin, atau yang kurang relevan akhirnya kamu berinisiatif untuk melakukan pelatihan kayak gitu, pastikan pelatihan tadi ditulis dengan baik dan benar di CV, plus tambah portofolio, dan coba dekati Bapak Ibu recruiter user yang ada di LinkedIn, karena sesusah-susahnya nyari loker pasti akan jauh lebih gampang ngajak ngomong orang yang udah kerja di sana gitu, buat nanya. Nggak bakal dijawab kamu nanya, nggak bakal gitu, pasti dijawab gitu, pasti dijawab Iya. gitu ya. Oke. Oke, itu dulu ya. Aku bahas CV-nya nanti dulu. Nanti sesi detail beda lagi nanti jawabanku ya. Oke, maksudnya lebih detail gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan yang kamu mungkin masih bingung, yang sifatnya general? Ini sih Pak, yang fenomena di LinkedIn kemarin masalah kutu loncat kalau nggak salah. Soalnya saya Set, tertarik. bahas itu. Oke, 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 nggak Iya, apa-apa, nggak iya. apa-apa. Boleh, Soalnya boleh, saya penasaran sih boleh. Pak, pengen tahu dari perspektif Bapak aja sih, kan saya sempat lihat di postingannya Nggak itu usah kalau sebut orang ternyata ya. Ada orang ya. ya enggak, di Aku juga postingan lihat lagi. pokoknya postingan. Ya, aku juga Iya. lihat lagi. Soalnya di beranda saya ramai banget Pak, banyak yang komen juga banyak Iya, yang speak up gitu lah. Nah, iya. menurut Bapak itu gimana ya dari fenomena Itu tersebut yang kita lihat postingan yang sama nggak? Postingannya itu yang hasil screenshot orang bukan? iya, Ha- iya. Oh ya, kita sama. Aku ngelihat lagi gitu. Iya itu Pak. Jadi
kalau nggak salah yang saya paham dari postingan tersebut, intinya beliau ini yang memposting itu bilang jangan jangan nerimalah orang yang kerjanya itu cuma sebentar-sebentar, kayak range waktu ya 3 bulan atau segini sini karena dianggap apa gitu Pak. Nah itu Ya, menurut Bapak gimana gini ya Pak? gini gini Kan ya. karena Wah, sekarang seperti yang kita tahu juga, saya sempat lihat di Jobstreet atau di beberapa platform gitu, banyak-banyak startup yang sekarang tuh sistemnya kontrak gitu Pak. Karena kemarin juga saya sempat daftar adalah salah satu startup yang dia itu sistem kerjanya kontrak 3 bulan. Nah, itu kan juga mempengaruhi yang tadi ya Pak, balik tadi ke kutu loncat. Jadi kan karena kita sistemnya kontrak, ya otomatis kita jadi pindah-pindah kerja gitu Pak. Nah, menurut Bapak, dari perspektif Bapak sendiri ya. seperti itu Ya, gimana ya? gini ya, ini benar subjektif aku sendiri gitu. Jadi kalau ada yang bantah ya nggak bisa karena kan terserah aku pendapatku gitu ya. Iya, Jadi betul. aku menghargai pendapat beliau, dia mengucapkan semacam itu karena memang batas pengetahuan beliau sampai situ atau mungkin ada konteks yang beliau batasi terkait dengan komen tersebut tapi nggak disebut, akhirnya jadi ada pro dan kontra dan viral kayak Iya. gitu. Walaupun postingannya udah hilang, foto profilnya diganti kalau nggak salah kayak gitu ya. Aku nggak mau komen karena kalau sekali aku komen followerku jadi lihat postingan itu semua, jadi nggak sehat gitu buat LinkedIn. Aku kalau Iya. ada postingan yang nggak sehat di LinkedIn nggak aku komen. Kalau dia bener-bener udah toxic bisa aku report ke LinkedIn biar postingan dihapus, kalau perlu akunnya dihapus kayak gitu. Cuman kan nggak se ekstrim itu maksudnya, karena ini kan lebih kayak ke penyampaian dan mungkin beliau belum terbiasa dengan gaya komunikasi LinkedIn aja gitu. Gitu pengen keren, malah nggak tahu tuh perusahaannya malah kan nama perusahaannya gede lagi gitu kan. Aku pengen sampaikan dulu bahwa definisi kutu loncat ini tuh adalah ibaratnya tuh pindah-pindah pengalaman kerja, pindah-pindah pekerjaan, tapi yang sifatnya itu meninggalkan masalah di perusahaan tersebut karena dalam tanda kutip sebenarnya tuh dia tuh diberikan kesempatan untuk stay lebih lama gitu. Tapi karena ada something wrong jadinya kayak gitu. Iya. Dia berusaha mencari-cari yang dia mau dan mengabaikan yang masa lalu dia gitu ya. Memang masa lalu nggak usah dikenang ya gitu. Cuman apa namanya caranya dengan kayak ngorbanin kayak gitu yang akhirnya malah menunjukkan bukan perfeksionismenya dia gitu, tapi malah dia kayak nggak cocok untuk semua hal kayak gitu. Nah, kalau kita menyebut kutu loncat itu hanya melihat dari sisi durasi kerjanya, itu sempit banget perspektifnya. Karena sistem kontrak itu ada banyak gitu. Mending kamu tadi bilang itu banyak startup modelnya kontrak gitu. Nah, betul gitu. Iya kalau kontrak setahun, 2 tahun. Kalau kontrak setahun, kalau kontrak 6 bulan, kalau pengganti cuti, kalau bukan kontrak kayak gitu, daily worker tuh gimana tuh? Kerja harian. Masa nggak boleh dimasukin ke CV? Padahal aku fresh grade, kerjaanku daily worker gimana? Belum yang project base gitu. Misal tahap pertama pembangunan ini 2 bulan selesai, habis itu stop dulu. Atau 3 bulan selesai, nanti dievaluasi dulu. Nanti lanjut ke tahap selanjutnya, yang sistemnya kayak gitu. Ya nggak bisa gitu. Karena memang itu bukan gara-gara itu gitu. Sehingga buat teman-teman yang punya pengalaman kerja, akhirnya jangan sampai ya kalimat ini tuh langsung ditelan mentah-mentah kayak tadi. Ya, jangan sampai ini menimbulkan ketakutan bahwa oh ya udah, kalau aku keterima kerja yang durasinya pendek, sistem kerjanya pendek, aku tolak aja gitu. Ya belum tentu kayak gitu. Karena pengalaman kerja tuh ada yang langsung cepat jadi pegawai tetap, ada kerja kontrak. Mungkin kalau misalkan lo freelance, part time, daily worker yang kayak tadi tuh belum yang kayak project-project bis itu gimana? Entrepreneurship gimana? Internship, paid internship atau unpaid internship. Aku fresh grade gak punya pengalaman gitu. Sejauh ini aku dalam setahun aku bisa ikut 4 kali internship, intern gitu. Terus aku tuh loncat gitu kan enggak gitu. Nah hal-hal yang semacam ini loh gitu. Oke. Rekruter juga nggak, mohon maaf nih, rekruter juga cara pikirnya juga lebih jernih nggak kayak begitu kok, yakin aku gitu. Mereka tuh tahu sebenarnya yang dilakukan rekruter itu kan cuma mengantisipasi biar kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh orang kayak tadi gitu tidak ada imbasnya ke perusahaan yang sekarang. Jadi kalau perlu jangan sampai aku rekrut dulu kan ibaratnya gitu. Tapi kan beda gitu antara periode pendek. Ini periode pendeknya gara-gara apa dulu nih gitu. Kalau memang sistem kontraknya gitu gitu. Oke, tapi kalau memang kontraknya nggak kayak gitu, lah kalau dia kena PHK misalkan, perusahaannya kolaps, perusahaannya sedang efisiensi, perusahaannya merger, terus ada ini itu macam-macam gitu. Kan kita nggak bisa langsung
nggak bisa langsung bilang Hmm. bahwa dia orangnya nggak loyal gitu. Baru di kemarin ya mohon maaf nih akhir tahun ini kan beberapa bulan ke belakang ini kan banyak banget nih startup sebenarnya nggak cuma startup sih gitu yang langsung pangkas gede-gedean. Itu Iya. banyak loh di antara teman-teman yang dipangkas itu ada yang baru masuk loh. Kayak baru sebulan 2 bulan tuh ada gitu sampai masuk ke grup gitu ya kan. Terus abis itu kalau kita coba baca langsung kita langsung bilang wah ini cuma 2 bulan pasti gara-gara ini kan enggak gitu. Mm-mm. Nggak bisa kita serta-merta semacam itu gitu. Sehingga buat aku tadi nomor satu, jangan jadikan itu kekhawatiran. Oke. Yang nomor dua, tunjukkan kalau kamu tuh bisa melakukan sesuatu. Aku beberapa kali tuh sempat bilang ya di video yang udah aku upload bahwa daripada kamu memikirkan kekhawatiran soal itu, kamu sekarang harusnya lebih bersiap-siap kalau ingin menunjukkan bahwa memang pengalaman kerja pertama saya kemarin atau beberapa pengalaman kerja saya kemarin itu durasinya pendek. Tapi selama durasi pendek tadi, saya tuh sudah melakukan segini banyak loh, gitu. Cuman karena ada misalkan keputusan manajemen yang begini, kondisi pasar yang sedang tidak stabil dan lain-lain, akhirnya mau nggak mau suka nggak suka saya terkena dampaknya untuk PHK misalkan dan lain-lain gitu. Atau sehingga kontrak saya tidak diperpanjang gitu, semacam itu ya. Jadi eh, itu yang harus harus kita pahami gitu. Dan itu nggak masalah kok kayak gitu. Jadi nggak usah jadikan, pokoknya udahlah gitu. Tiga rekruter tuh jauh lebih profesional dari itu gitu. Lebih dari profesional dari mohon maaf nih si orang satu tadi gitu. Gitu. Aku udah mikir sampai sana. Kalau aku ikut komen teman-teman yang lain ngeliat terus habis itu nolah kayak gitu kita nggak usah perpanjang lagi itu toksik sih itu buat aku sih jadi skip aja tapi jangan jadiin kekhawatiran ya itu dan ada Iya. bagusnya ya nanti kamu tinggal share aja ke teman-temanmu gitu oke gitu yang lebih lebih toksik tuh gini nih yang lebih toksik dari itu tuh misal kamu baru tanda tangan kontrak masuk sehari atau 2 hari terus ngilang itu toksik banget tuh gitu itu kutu kalau di dunia kerja mau terserah mau kutu loncat kutu kupret pokoknya terserah itu lebih bermasalah tuh ada yang bener-bener udah tanda kontrak belum masuk loh hari pertama gitu kita kita tunggu tuh nggak datang itu ada yang kayak gitu ada yang cuma seminggu terus mundur gitu lah ini lebih parah gitu gitu ya cuman kalau yang kayak yang disampaikan beliau itu kalimatnya itu ada konteksnya nah konteks atau batasannya tadi tidak di mention yang aku baca Iya. dari itunya ya itu sehingga jadi multitafsir ya udahlah diamin aja lah Ramai seolah-olah banget dia soalnya di ya LinkedIn. ya seolah-olah pokoknya ada yang ya itu pro kontra banget kayak gitu oh udah lama kok hal semacam itu tuh udah banyak gitu aku main LinkedIn dari 2010 pada saat LinkedIn nggak jarang ada orang Indonesia jarang ada orang postingan pakai bahasa Indonesia gitu nggak ada lingkaran hijau open to work gitu-gitu nggak ada dulu Iya. loker-loker Oh. dulu tuh wah kayak apa ya dulu ya impian bang wah bagus banget lah pokoknya gitu bener-bener kayak tempat belajar gitu loh bener-bener gitu aku dulu main LinkedIn juga buat ningkatin kemampuan bahasa asing gitu tapi lama kelamaan orang Indonesia ekspansi menjajah ya mulai banyak postingan bahasa Indonesia banyak loker-loker entah kenapa akhirnya banyak pas foto nongol banyak CV nongol gitu kayak kayak Iya. gitu itu jadi ya itulah perkembangan digital memang semacam itu oke sekarang yang menurutku ya buat kamu buat fokus buat kamu itu adalah coba tadi cek ulang terkait dengan mungkin secara umum ya CV-nya udah bagus banget LinkedIn-nya udah bagus gitu cuman karena kita sedang ngomong LinkedIn ya daripada kita sibuk mikirin LinkedIn dari sisi kutu-kutu tadi atau apa kamu harus khawatir bahwa aku ngerasa pakai LinkedIn udah bener tapi kok panggilan belum banyak itu mendingan yang harus kamu khawatirin karena banyak sekali job seeker pendatang baru LinkedIn yang nggak sadar bahwa LinkedIn itu sosial media bukan job portal. Kalau job portal kayak Jobstreet itu tuh butuh profil dilengkapi, upload CV, nyari Iya. loker. Dah komunikasinya tuh lebih ke searah gitu. Searah Iya. sana tunggu respon, ada searah sini gitu. Beda sama LinkedIn. LinkedIn itu sosial media, ada unsur medianya, ada unsur sosialnya. Jangan sampai kamu main LinkedIn itu cuma optimalkan sisi media. Misalkan media, ya kalau kamu job seeker ya media nyari loker sama media ngirim lamaran gitu kan. Medianya LinkedIn. Nah, unsur sosialnya nih mana gitu. Unsur sosial tuh apa? Setiap hari tuh connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan, komen postingan orang. Komen nggak sekedar tertarik, interested up, bukan itu. Menuangkan pikiran yang kritis gitu.
Terus ada yang ultah ucapin selamat ultah, ada yang ini ucapin selamat ini itu, bikin postingan hari ini posting artikel, besok video, besok posting posting gambar. Ingat postingan original, bukan postingan reshare repost gitu-gitu. Aku jurusan pertanian, hari ini aku yang mikir buka buku kuliahku pertanian apa aku share ilmu pertanian. Tapi nanti seminggu ke depan aku pengen yang ringan-ringan. Hari ini aku bikin postingan tips dan trik menanam cabai di rumah. Besok tips dan trik membuat media tanam dari limbah dapur. Besok tips menanam cabai. Besok tips menanam buah melon. Besok tips cuma ngerubah ngerubah gitu. Postinganmu secara rutin gitu, itu nggak hanya sekedar buat ngasih info secara umum ke halayak ya. Tapi warna CV-mu jadi warna CV seorang, sorry, warna LinkedIn-mu ya Mm-mm. warna LinkedIn selayaknya orang lulusan pertanian gitu ibaratnya. Nah, kamu tuh lulusan apa? Pengen dikenal sebagai apa? Nah, postinglah secara rutin di situ gitu. Karena memang di momen sulit kayak begini gitu, loker terbatas, pecat-pecatan di mana-mana, perusahaan banyak yang tutup, banyak perusahaan yang relokasi, pindah dari satu provinsi ke provinsi lain, resesi global menghantui dan lain-lain kayak gitu. Akhir tahun wisudawan baru bermunculan kayak gitu. Akhirnya kita malah menarik diri dari sosmed-sosmed yang bisa kita optimalkan untuk dapetin kerja gitu. Malah kita lebih sibuk di sosmed untuk entertainment. Aku nggak bilang bahwa entertainment itu nggak boleh. Boleh. Tapi lucu gitu maksudnya gitu. Kalau kamu statusnya job seeker tuh harusnya menggunakan LinkedIn ya. Kalau menggunakan LinkedIn hanya sekedar, oh profilku udah cukup, sekarang aku nyari kerja. Padahal kamu juga punya job street misalkan. Kan seolah-olah kamu punya dua akun job street. Paham nggak gitu. Jadi akhirnya ngerasa, loh LinkedIn kok nggak gini, Pak. Padahal LinkedIn itu yakin aku harusnya tuh sumber loker di LinkedIn itu jauh lebih banyak daripada job portal. Karena tadi loker di LinkedIn ada. Jangankan loker, founder perusahaan ada, user-usernya ada, rekruternya ada, teman-teman sesama job seeker ada gitu. Jadi kamu bisa saling bertukar informasi, bertukar ide untuk apa tadi eksekusi ngelamar kerja gitu. Teman-teman di grup lokal per hari bisa ngelamar kerja 20 sampai 30 gitu weekend weekdays rata-rata gitu. Nah, sebagian kecil dari mereka lupa lagi aku orang-orangnya. Mereka sehari bisa di atas 100 lamaran per day. Aku nggak tahu lagi deh itu. Aku nggak bisa gitu. Gitu. Eh, se- Tinggal satu apa dua orang apa ya yang masih, iya Kak, aku lagi banyak panggilan nih Kak gitu. Tapi udah pada keterima. Aku nanya, waktu itu aku gila Kak, aku sehari itu 100 gitu. Minimal tuh. Aku dulu waktu aku jadi fresh grade, aku maksimal 70. Aku punya website LinkedIn, Jobstreet waktu itu katakanlah 3. Kalau ini 10 10 10 per hari aja udah 30 loh per day gitu. Sejam buka LinkedIn, tutup. Sejam buka Jobstreet, tutup. Sejam buka Glitch, tutup. Sejam buka website, tutup. Nanti balik ke LinkedIn lagi. Barangkali waktu kita tinggal, ada loker baru yang rilis gitu. Baru. Rilis. Gitu terus. Paham ya? Ini adalah untuk cara mainnya ya, untuk Jalva ya. Cukup Iya, jelas kah? jelas.